Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu ini dia cara menghemat pemberian dari pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Seperti kita ketahui bahwa pupuk NPK 16-16-16 merupakan pupuk makro majemuk kimia. Artinya apa? Saya akan jelaskan ya sebelum saya kasih tahu tentang tutorial cara menghemat pemberian pupuk NPK 16-16 ini. Saya akan sedikit memberi penjelasan tentang apa itu pupuk NPK 16-16-16. Buat teman-teman yang baru stay tune atau baru melihat channel saya akan menjelaskan kembali ya. Di video saya yang lain banyak saya menjelaskan tentang apa itu NPK 16-16. Cuman sekarang andaikan kata ada yang belum melihat, sekarang saya akan jelaskan kembali ya. Pupuk NPK 16-16-16 merupakan pupuk makro hara majemuk. Pupuk NPK itu kepanjangan dari N yaitu untuk nitrogen, P untuk fosfat, dan K adalah kalium. Nah, ketiga zat hara tadi itu merupakan zat hara makro atau utama atau wajib yang harus diberi kepada sebuah tanaman agar tanaman itu bisa hidup dengan subur. Lalu bagaimana apabila tidak mendapatkan pupuk NPK ini? Tanaman bisa bertahan hidup yaitu dengan mendapatkan unsur NPK ini dari dalam tanah atau dari dalam lingkungan ya. Misalkan dari tanah pekarangan, itu kan dari hasil fosil-fosil, misalkan tulang-tulang atau daun-daun itu banyak mengandung zat hara. Cuman masalahnya dalam suatu misalkan pekarangan rumah itu unsur NPK-nya itu tidaklah banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sebuah tanaman dengan baik. Maka dari itu apabila tanaman itu tidak bisa mendapatkan unsur NPK dengan 100%, maka disinilah kita harus memberikan unsur tambahan yaitu pupuk kimia NPK 16-16-16 ini. Lalu arti dari 16-16-16 ini apa? Yaitu merupakan 16% dari angka 100%, yaitu nitrogennya 16%, fosfat 16%, dan K kaliumnya ada 16%. Artinya ini apa? Adalah angka yang standar, yaitu angka yang standar untuk pertumbuhan tanaman dewasa. Karena kebutuhan untuk nitrogen, fosfat, dan kalium itu setiap masa hidup tanaman itu berbeda-beda. Misalkan dalam masa vegetatif yaitu mulai dari kecambah sampai umur 2 bulan itu unsur N atau nitrogennya ditinggikan. Maka biasanya pemberian pupuk tunggal seperti urea yang bahannya mengandung satu unsur nitrogen aja bisa diberikan pada masa yaitu seperti saya bilang tadi vegetatif atau masa mulai dari 0 sampai usia 2 bulan. Lalu pupuk Mutiara NPK 16-16 ini merupakan pupuk makro majemuk. Artinya apa? Makro yang saya sebutkan tadi yaitu wajib atau utama. Majemuk artinya dalam satu pupuk itu mengandung 3 unsur, nitrogen, fosfat, dan kalium. Tidak seperti tadi urea ya, yang cuma mengandung unsur nitrogen, maka disebut pupuk tunggal. Lalu pupuk tunggal selanjutnya itu ada yaitu dari unsur P, fosfat itu biasa terdapat pada pupuk TSP, yaitu unsur P-nya tunggal hanya satu ya, mengandung satu unsur saja. Itu pupuk TSP biasa diberikan pada masa tanaman mulai berbuah. Lalu pupuk tunggal yang selanjutnya adalah unsur K, kalium, itu biasa terdapat pada pupuk KCl. Itu pupuk tunggal kalium itu diberikan juga pada masa tanaman mulai berbunga atau berbuah. Nah, lalu kapan pemberian pupuk NPK Mutiara 16-16-16 ini jadinya? Itu biasa diberikan pada saat usia mulai 2 bulan setelah dari tanam ya. 2 bulan ke atas itu bisa diberikan pupuk NPK 16-16-16 ini. Lalu pada masa berbunga atau berbuah bisa ditambahkan dengan unsur P dan K yang tinggi dari unsur atau dari
pupuk tunggal yang saya sebutkan tadi yaitu pupuk TSP dan KCL bisa ditambahkan ya. Karena pada saat pembungaan atau mulai berbuah itu unsur P dan K-nya itu ditinggikan, bukan 16% lagi, tapi bisa lebih dari angka 16 ini ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Lalu untuk pupuk NPK 1616 ini apakah harus dengan merek Mutiara? Tidak. Mutiara merupakan nama merek ya, brand. Lalu untuk mereknya ini bisa kita beli dengan berbagai merek. Seperti misalkan merek Pak Tani, Yaramila itu biasa yang saya beli selain dengan merek Mutiara ya. Tapi yang terkenal yang biasa dipakai itu namanya merek Mutiara. Cuman kemarin saya sudah pernah memakai juga pupuk NPK 1616 dari produk Pak Tani. Itu isinya sama, tapi kandungannya untuk Pak Tani itu dia ada unsur mikronya, jadi lebih lengkap. Cuman tidak apa sih, karena itu tergantung dari kita cara pemberiannya aja. Warnanya sama dengan merek Pak Tani, cuman untuk merek Pak Tani itu granulnya atau bentuk butirannya itu lebih kecil. Kalau NPK Mutiara ini agak besar ya, jadi lebih padat. Oke. Lalu untuk pemberiannya ini bisa dicairkan ataupun ditabur, atau istilahnya dengan slow release dan fast release. Fast release yaitu dengan dicairkan, dan slow release bisa dengan ditaburkan. Nah, seperti di video saya yang lain sudah saya pernah jelaskan, untuk fast release ini bisa dicairkan dengan mencairkan 1 sendok makan. Untuk 1 sendok makan ini ya. Nah, ini 1 sendok makan dicairkan dengan air sebanyak 3 liter. Lalu kalau sudah cair bisa disiramkan ke tanaman ya, ke perakarannya. Jangan ke daun-daunnya kalau bisa, tapi ke perakarannya sebelah sini siramkan. Misalkan untuk sediameter tanaman ini paling nggak nyampe 1 jengkal ya. Ini airnya atau pemberian pupuk cair NPK 1611-nya bisa sebanyak 1 gelas cup aqua, itu bekasnya bisa dipakai 1 cup gelas ya, 1 cup gelas aqua itu bisa disiramkan. Lalu untuk tanaman besar bisa 1 gayung, yaitu dosisnya seperti saya yang bilang tadi, yaitu 3 liter air dicampur dengan 1 sendok makan. Ini ya. Lalu ditabur juga bisa. Ditabur misalkan untuk 1 pot ini bisa ditabur seperti sepertiganya aja ya. Sepertiga. Lalu ditaburkan di misalkan di sini. Nah ini saya coba memberinya ya. Ini diberikan di samping-samping pojok-pojok seperti ini. Nah, ini cukup ya. Kalau bisa ini agak ditimbun dikit. Nah, seperti ini. Agar kenapa jangan didekatkan dengan akar? Karena kita mencegah dari efek panas pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini kalau terkena akar langsung biasanya tanaman suka sedikit agak gosong ya. Beda dengan pupuk organik. Kalau pupuk organik sebanyak apapun kita beri, tanaman tidak akan overdosis. Beda dengan pupuk kimia, kalau dosisnya lebih dari yang standar, tanaman biasanya akan mati dan gosong. Seperti itu ya. Jadi baru disiram dengan air biasa. Lalu untuk pemberian pupuk tabur dari NPK 1611 ini bisa diberikan yaitu 2-1 bulan sekali ya. Karena ini pupuknya tabur jadi agak awet. Beda dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu yang dicairkan 3 liter air dengan 1 sendok makan itu disiramkan 2 minggu sekali. Lalu saya punya trik tersendiri yang lain agar kita bisa menghemat dari pemakaian pupuk NPK 1611 ini, yaitu dengan cara apa? Nah, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Oke guys, saya akan memberikan 1 trik lagi, yaitu cara pemberian NPK 1611 untuk menghemat dari pemberian pupuk NPK 1616 ini sendiri. Yaitu gimana caranya? Yang perlu kita siapkan adalah kain ya. Kain seperti ini. Nah, ini kain bekas pel ya, yang tipis. Ingat, yang tipis ya. Nah, ini kelihatan tipis. Tuh kelihatan kan jarinya.
itu bisa didapatkan dari misalkan bekas daster yang udah nggak kepakai, atau kaos dalam yang udah nggak kepakai, yang udah jelek, bisa kita gunting seperti ini. Ukurannya sekitar nih, nah satu telapak ya, satu telapak tangan seperti ini, satu bulat. Nah lalu gimana selanjutnya adalah kita bikin seperti ini. Tangannya seperti ini ya, kita tangan seperti ini, lalu kita taruh, nah seperti ini, kemudian kita tekan sedikit, nah seperti ini ya. Lalu gimana selanjutnya? Lalu selanjutnya adalah memasukkan dari pupuk NPK 1619 ini ya. Nah seperti ini, kita masukkan. Nah ini satu, bisa diberikan 1 sampai 1,5 ya. Ini 1 sampai 1,5 sendok. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah diikat seperti ini. Nah ini diikat. Lalu kita butuh sebuah karet. Nah kita ikat. Ini dia. Nah ini lucu ya, seperti ini. Jadi pupuk NPK 1616 nya ini kita bungkus seperti ini. Kemudian gimana selanjutnya untuk pemberiannya? Nah jangan kemana-mana. Nah seperti ini contohnya. Saya punya 3 pot tanaman, yaitu untuk pot 1 ini tanaman lidah mertua, ini adalah cemara perak, dan yang ketiga juga tanaman lidah mertua. Semua dari 3 tanaman atau 3 pot ini adalah tanaman outdoor yang harus kita siram tiap hari. Minimal 1 hari sekali kita harus menyiramnya dengan air biasa ya, karena ini adalah tanaman outdoor, maka harus disiram tiap hari. Nah lalu untuk pemberian pupuk NPK yang kita ikat ini gimana caranya? Mudah sekali ya. Misalkan ini kita beri, taruh di sini nih, di samping seperti ini. Lalu kita siram. Kita siram dengan air biasa. Misalkan saya akan menyiramnya sehari sekali dengan air biasa seperti ini. Nah ini. Nah itu dia. Jadi disiram ya ke bagian pupuknya ini sekitar 2 detik. Lalu habis ini kita pindahkan lagi ke pot yang satu lagi seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita siram lagi di bagian pupuknya. Nah ini sekitar 2-3 detik. Lalu habis ini kita pindahkan lagi ke pot yang ketiga seperti ini. Kita siram lagi, kenakan ke bagian pupuknya sekitar 2-3 detik. Nah kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai ini kita bisa pindahkan lagi ke pot tanaman yang lainnya. Bisa pot ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya sampai ini habis ya. Jadi nggak ada batasan waktu sampai kapan, misalkan seminggu, 2 minggu. Kalau ini masih pupuknya masih ada, berarti kita bisa pakai terus ya sampai ini larut atau habis. Nah cukup hemat kan jadinya. Kita tidak perlu menghabiskan dari pemberian pupuk ini. Jadi kita menghemat pupuk dan menghemat waktu dan tenaga. Oke guys. Jadi seperti itu ya cara pemberian pupuk NPK 1611 yang bisa menghemat dari tenaga, waktu, dan pupuknya itu sendiri. Oke guys, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke guys. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya.
Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.